Kembali lagi bersama saya Franz, tim teknikal dari PT Logos Teknologi Utama. Oke, jadi di kesempatan ini teman-teman saya akan memberikan beberapa tips ya, gimana caranya untuk kita sebagai admin bisa ngecek ya, ini user saya ada kendala apa ya dalam penggunaan 365-nya, misalnya dia nggak bisa terima email atau ada masalah dalam penggunaan email sehari-hari lah pokoknya. Kita gimana sih cara analisisnya dari sisi admin? Oke, cekidot aja. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita harus masuk dulu ya ke portal admin teman-teman. Nah, untuk ngeceknya nih, yang simple dulu aja ya. Kita bisa cek dari bagian billing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman klik billing lalu ke license. Nah, teman-teman harus cek nih di bagian license-nya apakah masih aktif atau sudah tidak aktif gitu. Jadi di bagian license ini akan kelihatan semua jenis license yang kita miliki di tenant kita. Nah, di sini ada banyak license nih, teman-teman harus cek nih apakah aktif atau enggak gitu. Nah, di sini kan cuma kelihatan ya quantity dan available license ya. Nah, ini bisa dicek dulu nih kalau di bagian sini usernya udah pakai license atau belum. Nanti ngeceknya dari sini ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat nih akun-akunnya. Oke, next. Kalau kita mau cek nih, teman-teman mau cek detailnya gimana sih license saya kapan sih end date-nya, bisa ke bagian your product. Nah, di sini khususnya di menu produk ini akan kelihatan ya semua license yang kita miliki ya. Nah, di sini sebentar teman-teman, ini masih loading page-nya. Nah, di sini teman-teman, jadi di sini akan kelihatan ya license yang kita miliki ya. Di sini contoh, di sini memang saya show untuk tim seru basicnya aja. Di sini kelihatan nih kuantitinya berapa, terus subscription statusnya apa, terus renewal dan expirednya kelihatan nih sampai kapan gitu. Nah, ini bisa kelihatan nih teman-teman dari sini gitu. Jadi ini salah satu cara untuk admin ngecek apakah license-nya sudah expired atau belum. Nah, next. Dari sisi license sudah, kita cek ke bagian yang cukup penting nih teman-teman. Bisa klik show all, lalu ke settings, lalu ke domain. Nah, ini yang biasanya teman-teman suka kelewat nih. Contoh di sini ada satu domain yang saya miliki ya, yaitu zoman.my.id. Nah, di sini tulisannya possible service issue. Ini udah dipastikan nih, ada masalah nih di dalam domainnya. Jadi kalau teman-teman user yang nggak bisa kirim email, itu bisa cek juga dari domainnya juga ya. Nah, ini di sini kan kalau overviewnya cuma seperti ini aja ya. Teman-teman langsung pencet klik DNS record, lalu di sini akan muncul nih statusnya apakah oke atau error. Nah, di sini error nih teman-teman. Nah, ini kelihatan nih misalnya sebenarnya yang paling berpengaruh itu MX ya, untuk si name nggak terlalu berpengaruh tapi lebih baiknya dibuat jadi oke gitu. Nah, di sini kelihatan nih MX-nya error. Di sini entry-nya tuh salah. Jadi di DNS MX saya ini isinya harusnya zoman minus my-id.mail.protection.outlook.com, tapi saya isinya yang lain gitu. Di sini kelihatan bahwa domain saya MX-nya berubah gitu. Ini jadi salah satu indikator utama. Nah, kalau misalnya MX ini berubah atau MX ini error, itu udah dipastikan email itu nggak akan bisa ya. Jadi mau masuk ataupun keluar itu nggak akan bisa. Jadi dipastikan domain kita itu dianggap mati gitu atau tidak mempunyai mail server gitu. Lalu selanjutnya selain domain nih, teman-teman yang terakhir bisa cek di bagian healthy, lalu ke service health. Nah, di sini tuh kelihatan jelas nih teman-teman, apa aja sih yang isu yang sedang terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa cek aja ya yang relate ya. Nah, ini kan cukup banyak nih. Misalnya di sini kasusnya emailnya itu bermasalah. Nah, teman-teman bisa cek aja di bagian di sini kan ada menu action online, diklik aja statusnya yang warna biru. Nah, di sini bisa dicek satu-satu nih. Misalnya ya contoh nggak bisa kirim email karena servernya ngedown. Nah, ini akan diumumkan di sini nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di bagian ini juga ya, apakah sedang ada isu yang berjalan atau enggak gitu, bisa dicek di bagian ini. Nah, di sini bisa dilihat juga detailnya. Contoh saya klik salah satu isu. Nah, di sini kelihatan nih bahwa isunya ini sedang eh, ada di Gmail ya, Gmail user within action online calendar ya. Di sini kelihatan nih impactnya apa, terus update-nya sudah sejauh mana. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jadi kalau misalnya atasan teman-teman nanya, emang ini case-nya dari kapan? Nah, ini teman-teman bisa jawab. Jadi di sini kelihatan kapan case-nya mulai, terus update-nya sampai per hari ini apa aja udah dilakuin oleh tim Microsoft. Gitu sih teman-teman, itu adalah 3 tips ya untuk teman-teman ngecek kalau ada user yang nggak bisa kirim atau terima email atau
kok email saya ditolak terus sama eksternal. Nah, ini bisa jadi dari 3 indikasi tersebut ya. Yang pertama dari license, lalu yang kedua dari domain, dan yang ketiga memang dari isu Microsoft gitu. Jadi teman-teman bisa cek ketiga hal tersebut. Oke teman-teman, paling itu aja tips dari saya. Jangan lupa, saya ingatin lagi ya, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe biar dapat ilmu-ilmu baru terkait gimana cara menggunakan Microsoft 365 dengan baik. See you, thank you.